Ada seorang raja itu nggak bisa tidur, ibu-ibu, nggak bisa tidur. Gimana ini? Panggil dokter, nggak bisa juga obatin dokter itu. Terus apalagi manggil tabib, zaman dulu tabib ya. Ya, nggak bisa juga tidur. Gimana caranya supaya bisa tidur ini? Maka raja ini mengajak bawahannya, ajudannya, apa semuanya itu, daripada nggak bisa tidur ya kita pergi ke hutan aja katanya, berburu. Jadi raja ini membawa pasukan untuk berburu. Ya kalau orang zaman sekarang kalau nggak bisa tidur mancing lah. Mancing. Nah, kalau dulu ayo kita berburu, berburulah raja ini. Masuklah raja ini dengan pasukannya ke hutan. Tapi pas masuk dalam hutan dia ngelihat ada seseorang tidur dengan lelapnya di samping pohon besar. Dan orang ini punya kampak tidur ya, kampak. Oh ternyata dia ini yang tidur ini adalah tukang cari kayu bakar di hutan. Nah, pas raja itu datang ngelihat orang itu tidur, kaget juga nih orang tidur kan, karena suara kuda deruduk, kaget dia, terbangun ya. Ternyata itu raja. Kata raja, mohon maaf ya, saya dan pasukan ini membangunkanmu lagi tidur. Ya nggak apa-apa raja, minta maaf juga saya sebagai rakyat tidak hormat. Oh enggak, kata raja, kau bagus katanya, kata raja ini. Lalu raja ini tanya sama orang ini, katanya, aku lihat kamu tadi tidur itu dengan lelapnya, padahal cuma tidur ya seadanya begitu, di bawah pohon lagi, nggak ada rasa takut kalau peng ada digigit nanti ada ular begitu atau ada harimau datang. Kok bisa tenangnya kamu tidur, gimana caranya? Apa dia bilang? Ya namanya juga Pak raja, orang capek katanya. Namanya orang capek kan lelap gitu. Oh gitu ya. Jadi supaya tidur gimana caranya? Saya capek dulu, baru saya bisa tidur. Kata raja, boleh nggak saya ikut juga kerja sama kamu? Kata orang ini, jangan raja, nggak pantaslah raja mencari kayu bakar. Enggak, kata raja, saya mau coba ikut kerja kayak sama kamu cari kayu. Karena saya ini sudah beberapa hari nggak bisa tidur. Karena raja ini memaksa ya mau nggak mau, si tukang kayu ini juga ya memberikan cara bagaimana cara mencari kayu bakar. Ini ajudan-ajudan raja juga bingung, aduh raja ini gimana ini? Ya, akhirnya raja itu pun mencari kayu bakar. Ya, apa namanya ini? Memotong, tak. Namanya raja nggak pernah kerja berat. Ya, baru sekali kerja begitu beberapa menit langsung keringatan. Padahal kan raja itu mana ada kerjaan begitu. Raja itu kan duduk, makan, minum, santai-santai. Nah, kalau ada pemerintah begitu kan juga jarang raja, pejabat gitu nah. Pejabat tuh nggak mau turun ke lapangan, ya kecuali mau musim kampanye baru turun. Kalau sudah mau pemilihan baru duduk di warung, itu yang di warung sana tuh nah, mana nanti yang dekat Tempekong tuh banyak kan warung situ. Nanti kalau sudah mau menjabat tuh, duduk situ katanya merakyat, makan sama rakyat katanya. Masuk gorong-gorong apa setelah jadi lupa sudah semuanya. Jadi raja ini ikut juga cari kayu bakar. Dia keringatan, tiba-tiba dia menguap, katanya. Berarti ngantuk. Ketika dia sudah menguap, raja ini mengantuk, lalu dia tidur. Sembarangan tempat aja tidur begitu. Orang-orang gak ada berani yang membangunkan. Ajudannya itu tidak ada yang berani membangunkan. Semuanya jaga. Karena raja ini sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Tidur 1 jam, 2 jam. Raja ini tidur dengan tenangnya. 3 jam, 4 jam, raja bangun dari tidurnya. Setelah dia bangun dari tidurnya, katanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
Wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dari tidurku dan kepadanya kita kembali. Nah, ketika raja itu sudah bangun, kata raja kepada yang tukang cari kayu ini, terima kasih katanya. Kau telah memberikan aku tips cara supaya aku bisa tidur. Lalu kata raja, karena engkau bisa membantu aku, maka ambillah ini. Dikasih emas, dikasih uang, bahasa kitanya kan ya. Karena bisa membantu raja, bisa tidur. Nah, itu suatu keberuntungan ya kalau orang masih bisa tidur. Dan orang-orang soleh zaman dulu ya, orang-orang soleh itu memang ada yang suka tidur. Orang-orang soleh itu ada sebagian orang yang suka tidur. Kenapa? Mereka itu tidur itu dengan niat, aku tidur katanya untuk menjaga semua panca inderaku dari berbuat maksiat. Karena kalau orang tidur itu lupa segalanya. Kalau orang tidur nggak lagi ngomong, orang tidur nggak lagi dengar, orang tidur nggak lagi melihat, panca inderanya istirahat. Saat itulah dia tidak melakukan maksiat. Jadi kalau ada orang tidur, aku niat tidur untuk menghindarkan seluruh badanku dari kemaksiatan. Tidur dia. Maka tidurnya itu jadi ibadah. Nah, bersyukurlah ibu-ibu yang suka tidur. Niat seperti itu. Daripada nanti aku udah tidur, udah mau tidur, aku ke tempat temanku aja. Pas ke tempat teman ngobrol. Namanya ibu-ibu di sana. Di sini nggak ada. Namanya ibu-ibu yang di sana itu kalau sudah ngumpul ngarul ngidul sudah pandirannya, omongannya. Nggak sengaja atau sengaja nanti bicara orang lain. Kalau sudah membicarakan orang lain, ya Allah, mukanya itu sampai terperot-perot. Nunjuk orang itu nggak lagi pakai tangan. Tutup. Enggak. Aduh, gosip lagi, kan ya? Dan hebatnya ibu-ibu di sana, di sini nggak ada. Itu semakin pelan bicaranya, semakin dahsyat itu cerita. Tahu kan cerita ini? Semakin pelan cerita itu, semakin dahsyat itu cerita. Semakin pelan suara, semakin dahsyat. Nah, akhirnya gara-gara seperti ini, menggosip, memfitnah, habis pahala tadi. Nah, oleh karenanya ada sebagian ulama itu sukanya tidur. Ada. Jadi kalau sudah ada kegiatan, sudah habis ngajar, selesai ibadah, ya daripada kemana-mana, tidur deh, tak tidur. Nah, dulu ada guru di Balikpapan ya, guru. Kami tidak sebutkan namanya. Guru itu badannya gendut. Jadi kalau dia duduk di majelis, belum mulai lagi nih ya, belum lagi ceramah dia, nunggu dia tidur dia. Murid-murid itu ketawa dengar itu guru tidur. Nanti selesai mengaji Yasin apa semua, bangun dia baru diceramah. Orangnya lucu banget. Kalau ceramah tuh lucu. Nah, badannya sesuai, suaranya tuh menggelegar sesuai dengan badan karena badannya gendut. Lucu orangnya. Dan orangnya baik. Meninggal dunia sudah lama, itu mungkin ada 17-18 tahun yang lalu meninggal. Nah, jadi kita ini berhusnudzon juga. Kalau ada orang yang suka tidur itu, dia adalah menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat.